kita ngobrol santai dengan Coach Nanda. Bagaimana sih kita meningkatkan cash flow pada saat masa pandemi seperti ini? Dan tentunya kita harus berbuat apa sih yang harus kita lakukan gitu loh. Kita harus berbuat cerdas atau kita berperilaku cemas gitu loh ketika menghadapi pandemi seperti ini gitu loh. Dan tentunya adalah masalah finansial. Masalah finansial itu sangat membuat masyarakat dari kalangan rendah maupun kalangan ekonomi yang tinggi pun juga mengalami hal yang sama. Dan tentunya gimana sih kita menyikapinya dan ini tidak menjadi kita menjadi cemas. Kalau kita cemas di saat pandemi seperti ini sangat membahayakan sekali buat kesehatan kita, kesehatan fisik kita, psikis kita, dan tentunya itu akan sangat berpengaruh kepada semua keluarga kita, lingkungan keluarga kita yang harus memang kita jaga fisiknya ya, ketahanan fisiknya untuk menghadapi bagaimana sih pandemi seperti ini. Kita harus tangguh, kita harus berbuat resiliensinya, harus daya lentingnya itu harus tinggi gitu. Jadi mental kita itu harus mental itu bukan dalam artian kita ndablek ya, tapi daya lentingnya ketika kita terbebani oleh sebuah masalah itu kita punya daya lenting gitu loh, ya kan, tangguh seperti itu. Merujuk kepada tema kita bahwa memperbaiki cash flow di masa pandemi ini, itu sebenarnya adalah hal yang harus kita lakukan. Bahwasanya pandemi ini tidak menjadikan kita menyerah dengan keadaan. Berurusan dengan cash flow adalah berurusan dengan uang masuk dan uang keluar, baik pribadi maupun keluarga. Jadi dalam hal ini saya selalu bilang di awalnya, kita harus mencatat dulu nih, pengeluaran kita harus kita catat. Uang masuknya berapa, uang keluarnya berapa. Jangan sampai kita berangan-angan memperbaiki cash flow kita di masa pandemi, tapi kebocoran tetap ada. Misalnya, kita pengen deh, kayaknya kurang nih gitu ya, uang nih kurang nih untuk cash flow sehari-hari kurang gitu kan. Gimana ya caranya menambah pendapatan? Tapi kita lupa, ternyata kita tuh di rumah nggak pernah masak. Apa-apa itu GoFood misalnya ya. Ternyata anak pertama GoFoodnya lain, anak kedua GoFoodnya lain, anak ketiga lain juga gitu kan. Nah dalam hal ini kan berarti kebocoran itu ada, dan kita lupa kalau kebocoran seperti itu ikut memperburuk keadaan kita. Jadi yang langkah pertama dilakukan adalah kita harus memperbaiki cash flow kita, itu adalah kita harus mencatat uang masuk kita berapa kalau memang kita perempuan bekerja. Selanjutnya uang masuk dari Pak suami berapa jika suami dalam kondisi bekerja. Kita kan berniat menambah pemasukan lah di cash flow ini dalam kondisi pandemi ini. Tapi yang harus kita lakukan adalah kita jangan lupa bahwasanya sebelum kita berniat melakukan perbaikan di cash flow kita, kita harus merekap dulu. Merekap itu apa sih? Mencatat uang masuk, uang keluar, ya kita catat. Misalnya suami bekerja, kita bekerja. Kita catat tuh, suami pemasukannya berapa, apa aja pemasukan suami, kita pun begitu. Uang masuk kita apa aja, dan selain gaji mungkin kita terima komisi atau uang lembur atau apa, itu kita catat. Nah setelah kita catat pemasukan kita sama-sama, kita lakukan adalah pencatatan pengeluaran. Kira-kira apa sih yang dirasa kebutuhan, apa yang dirasa keinginan. Setelah kita rekap nih, Kak Ayu, kita jadi tahu nih rentetan pengeluaran kita dari pertama, apa itu kebutuhan, apa keinginan. Misalnya gini, kita terus-terusan bilang bahwa kita akan menambahkan pendapatan. Seperti saya bilang tadi, kita nggak pernah mau masak di rumah. Kita selalu GoFood. Berarti paling tidak, andai kata anak kita 3 misalnya, anak pertama GoFoodnya beda, anak kedua beda, ketiga beda gitu ya. Itu
itu menambah keborosan dalam cash flow kita. Mungkin kalau kita bisa lebih tertib, si ibu masak dengan 1-2 jenis makanan yang sama, dimakan untuk 3 kali makan satu keluarga, itu akan lebih hemat. Nah, setelah itu baru kita lihat ke pengeluaran-pengeluaran lainnya. Misalnya gini, tiap-tiap anak pakai kuota, misalnya di handphone. Apakah nggak lebih baik kita pakai wifi rumah gitu misalnya, yang bisa dipakai bersama-sama seperti itu. Nah, kalau sudah dicatat semua keinginan kebutuhannya, baru kita catat lagi. Misalnya ada hal-hal yang sifatnya keinginan. Karena kenapa? Kalau keinginan itu bisa ditunda. Kalau kebutuhan sepertinya tidak bisa ditunda. Misalnya kayak uang sekolah anak. Kalau anak sekolah nggak kita bayar, uang sekolahnya mungkin akan dapat teguran dari sekolah. Atau listrik misalnya. Andai kata kita nggak bayar listrik, bisa jadi listrik kita diputus oleh PLN. Seperti gitu kan. Nah, jadi kita catat dulu nih. Nah, udah dapet deh kita catatannya nih, kita bisa mulai disisir. Oh, ini belum perlu, ini sudah perlu, oh ini terjadi double, oh ini kita borosnya di sisi ini, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah setelah kita punya rekapannya, biasanya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kita akan menemukan peta keadaan keuangan kita saat itu. Kita akan mendapatkan informasi sebagai peta kondisi ekonomi kita saat itu. Nah, jika kita membiasakan mencatat, itu adalah sebagai informasi yang sangat mendukung kita melakukan perbaikan kegiatan perubahan keuangan kita. Misalnya gini, biasanya nih kita Januari mencatat nih Mbak. Nah, nanti setelah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai periode Maret, kita jadi tahu nih, oh ternyata ternyata kita peta keuangannya saat ini seperti ini. Bisa jadi nanti pada bulan Januari tahun depan itu keadaan ekonomi kita berubah. Karena kenapa? Karena kita udah punya peta, udah punya cadangan, dan kita juga punya strategi-strategi baru dalam menghadapi keuangan kita guna melakukan perbaikan. Nah, misalnya dimulai misalnya gini, berarti saya zaman susah ini harus kerja ya? Bisa jadi. Atau enggak, zaman susah gini saya bisnis ya? Boleh juga. Tapi kadang ada juga hal yang sederhana yang perlu kita lakukan adalah mungkin juga kita harus mulai cuci gudang. Kita periksa tuh barang-barang di gudang kita, sekiranya masih punya nilai ekonomi, bolehlah dijual sebagai modal awal. Daripada kita juga kesulitan mencari modal, lebih baik kita coba deh periksa barang-barang di gudang, sekiranya ada yang bisa kita jual untuk menambah modal usaha kita, seperti itu. Kalau di tempat Mbak Ayu di Tuban ya? Iya, di Tuban. Oh gitu. Itu apa? Kira-kira mengalami masalah-masalah sosial yang sama nggak dengan di Jakarta ini? Sama lah Mbak Nanda, di pandemi seperti ini kita semua masyarakat, tentunya masyarakat Indonesia khususnya ya, dimanapun berada, baik itu di kota, di tingkat kabupaten, di tingkat pedesaan pun juga mengalami hal yang sama. Jadi kita itu gimana ya, orang yang sukses gitu, yang sebelumnya sukses dan itu seorang pengusaha pun juga mengalami hal yang sama seperti itu. Apalagi kita sebagai ibu-ibu ya, bagaimana sih mengatur keuangan di saat pandemi seperti yang dikemukakan oleh Coach Nanda. Seperti itu ya Coach Nanda, sudah 3 bulan pun itu sudah bisa dilihat hasilnya ya Coach Nanda. Apa yang sudah jadi, kita atur seperti itu. Ini Kayu. Catatan itu sebenarnya jika kita sudah berumah tangga adalah media komunikasi. Komunikasi antara pasangan suami istri. Kadang gini, kadang juga apalagi kalau misalnya kita tidak membiasakan mencatat. Nah, para pak suami biasanya suka bingung gini. Si ibu dikasih uang 1 juta,
nggak cukup. Dikasih uang 2 juta, nggak cukup juga. Dikasih uang 3 juta, nggak cukup juga gitu ya. Jadi berapa ya standar cukupnya? Nah itulah kita perlunya mencatat, dan kertas catatan itu kita kasih ke Pak suami. Kita kasih lihat, nih loh Pak, sebenarnya kebutuhan kita ini gitu kan. Nah bisa juga gini, kita bisa menjadikan me time itu nggak harus jalan-jalan keluar rumah. Me time itu juga bisa kita lakukan sambil ngomongin masalah keuangan nih. Ini kira-kira keuangan kita hari ini ke depannya mau bagaimana? Kira-kira langkah apa yang kita ambil untuk ngurangin beban dan meningkatkan pendapatan. Seperti itu. Karena kalau semua beban itu adanya di kepala, kita bisa bingung. Wah, tiba-tiba ini jatuh tempo gitu. Ini harus dibayar. Jadi sebaiknya kita mencatat, suami istri mencatat, dan harus ada keterbukaan, karena biar gimana pun juga rumah tangga adalah tim keuangan. Jadi jangan sampai nanti si ibu pusing sendiri, si bapak juga pusing sendiri. Harus mencatat, harus saling terbuka. Nah, kita lihat problem utamanya di mana. Jadi banyak, saya juga pernah di beberapa acara training yang saya berikan gitu ya, ada yang curhat ibu-ibu ini. Justru saya tersinggung loh, Coach Nanda katanya. Masa nggak percaya sama istri? Masalahnya bukan nggak percaya, karena memang mungkin para suami tidak detil dia tahu apa kebutuhan rumah tangga, apa kebutuhan perempuan, apa kebutuhan rumah tangga gitu kan. Jadi memang harus dicatat. Jangan hanya dicatat kebutuhan bayar ini, jangan, tapi harus dicatat lebih detail. Misalnya harian, hari ini apa aja yang udah keluar gitu misalnya. Misalnya gini, ada ibu-ibu dengan niat menabung, tapi setengah dari gaji suaminya buat bayar arisan. Nah, karena suami suka ngerasa gitu, perasaan masih besar deh, gitu kan. Kok nggak ada bekasnya ya, gitu. Nah, itu juga yang bikin, kenapa mencatat itu perlu, gitu. Terus nanti dengan mencatat itu, kita bisa tahu juga, ideal nggak sih dengan pendapatan keluarga ini sekian rupiah, saya ngikutin arisan sampai 3 RT misalnya gitu ya, RT sini ikut, RT sana ikut, RT situ ikut gitu kan. Nah itu juga sebagai suatu reminder catatan kita itu kan. Nah seperti itu. Nah kalau udah dicatat, tahu nih setelah 3 bulan langkah apa gitu kan. Karena gini juga, perempuan itu misalnya gini, ternyata setelah dilihat kebutuhannya, setelah dilihat catatannya, kita bisa meraba-raba kira-kira peluangnya apa ya. Oh kayaknya dulu saya sebelum nikah bisa ngejahit loh. Boleh lah kita buka garasi menjahit. Atau enggak misalnya bisa bikin kue loh. Dulu sebenarnya sebelum saya kerja kantoran, kita bisa mulai usaha dari rumah. Kita bisa mulai usaha dari garasi rumah kita. Kalau teman-teman yang baru bergabung, boleh dilihat di channel YouTube saya, Coach Nanda. Ada salah satu videonya tentang usaha dari rumah. Nah, di situ juga dijelaskan bahwa nggak harus dengan modal yang besar. Yang penting kita niat dulu buka usaha. Karena gini, usaha yang besar dimulai dari usaha yang sederhana. Lama-lama besar, hanya perlu ketekunan. Jadi harus lalu yakin. Gini juga, yang harus dilakukan harus yakin. Lalu harus gini juga, kita harus bisa membagi dompet. Nah, ini yang banyak teman-teman belum tahu adalah ketika kita buka usaha kecil-kecilan, itu dompetnya masih nyatu dengan dompet rumah tangga. Karena suka terasa gini, perasaan nggak ada untungnya ya gitu. Perasaan ada untungnya kok nggak ada bekasnya ya. Uangnya kemana aja sih gitu. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasannya sekecil apapun usaha kita, dompetnya dipisah. Kalau sudah agak berkembang, rekening banknya dipisah. Seperti itu. Jangan dicampur. Jadi kita tahu, kita disiplin, kita tertib mengenai pengelolaan keuangan kita. Seperti itu. Nah, setelah kita membagi gitu ya, tahu kita kebutuhannya, apalagi pandemi seperti ini, kita jadi bisa ngerem-ngerem. Misalnya AC, yang tadinya 24 jam nih, karena setiapan semua anak berkumpul. Kita kasih peraturan di rumah. AC mau tidur aja ya nak,
kalau nggak mau tidur, pintu semua dibuka biar adem, misalnya gitu. Jendela dibuka biar adem gitu. Jadi anggota keluarga pun harus diajak disiplin guna menghemat. Karena memang dari beberapa yang saya terima gitu ya, cerita teman-teman, terjadi tuh keborosan di awal-awal di tahun pertama pandemi lah. Tiba-tiba yang tadinya makan nggak 3 kali sehari karena berkumpul WFH, makan 3 kali sehari. Terus tiba-tiba karena ada anak-anak di rumah, ternyata yang tadinya nggak perlu snack harian, mungkin snacknya hanya Sabtu Minggu, ini jadi perlu snack harian gitu loh. Betul, dan betul itu Mbak Nanda. Jadi double kan ya Kayu ya? Iya, di rumah itu banyak anak, apa sih isinya? Ya makan apa, jadinya seringnya kita malah go food, snack itu pasti itu. Dan karena kita kan banyak di rumah gitu loh, apa yang kita lakukan ya? Makan. Ya gitu, betul Mbak Nanda. Sisi baiknya sih jadi menambah kehangatan keluarga ya, kita berkumpul, kita nonton TV bareng mungkin, kita cerita bareng gitu kan, dan ya makan makanan ringan bareng-bareng. Tapi kan biar gimana pun juga itu menambah biaya ya, seperti itu. Nah nanti sebenarnya setelah setahun kita lewatin pandemi ini, harusnya memang sudah mulai berstrategi. Mudah-mudahan pandeminya cepat selesai. Tapi kalau belum selesai, berarti kan kita memang harus satu sisi berhemat, satu sisi juga harus berpikir kira-kira ini ada tambahan dari mana gini. Misalnya khususnya saya membahas si ibu dulu nih, misalnya perempuan itu nggak harus kerja dari pagi sampai malam untuk menambah kebutuhan keluarga. Perempuan itu bisa MLM mungkin pekerjaannya, bisa part-timer mungkin, bisa freelancer seperti itu, atau enggak menjadi YouTuber segala macam lah, bisa dia mulai mengeksplor dirinya guna menambah pendapatan. Atau seperti saya bilang tadi, ternyata sebenarnya bisa ngejahit loh, sebenarnya bisa bikin kue loh, atau sebenarnya bisa desain grafis loh gitu. Mulai diaktifkan kembali gitu, karena biar gimana pun juga seharusnya keadaan sulit itu akan menimbulkan potensi diri kita. Keadaan sulit bukan menjadikan kita tuh terpuruk, bukan. Terpuruk boleh sebentar, nggak selamanya. Karena kenapa? Kita sebagai perempuan harus cerdas. Kita dikaruniai multitasking, harus bisa seperti itu. Jadi setelah melakukan seperti itu ya memang sih tiba-tiba jualan nggak langsung laku. Tapi paling enggak tetangga kiri kanan tahu kita jualan apa. Misalnya nih, ada teman saya yang jualan cireng misalnya. Sebulan 2 bulan, mungkin sampai 6 bulan, ya orang cukup tahu aja dia jualan cireng gitu kan. Tapi lama-lama jadi rame juga cireng buatan dia. Misalnya kenal si A enggak? Oh si A cireng ya? Oh iya dia jualan cireng ya sekarang? Iya loh aku pernah beli loh, enak. Nah itu kan sesuatu yang luar biasa, harusnya kita nggak boleh malu. Berkah di kalau masa kita pandemi. Usaha kan nggak boleh malu ya Kak. Buktinya di pandemi ini orang-orang itu terbukti bahwa menjadi kreatif beneran ini. Jadi kita harus berbuat cerdas gitu loh. Bagaimana sih? Betul. Berbuat cerdas, jangan cemas gitu. Jadi kita berbuat cerdas di masa pandemi. Kita harus mengeksplor diri kita. Apa sih kelebihan-kelebihan yang kita punya seperti itu. Kita rubah kebiasaan malas kita. Kita catat sekarang. Kita beli buku tulis, kita catat uang masuk, uang keluar setiap hari. Memang kita harus merubah pola hidup. Itu ya Coach Nanda ya intinya. Jadi mulai sekarang apa yang harus kita lakukan yang baik, silakan kita coba gitu. Kayaknya ada yang mau nanya deh. Ini apa ya itu? Kita buka sesi pertanyaan dulu ya Coach Nanda ya. Ini saya bacakan pertanyaannya ya. Assalamualaikum. Saya sering mencatat pengeluaran, tapi ternyata pengeluaran sama saja. Apakah ada yang salah? Ataukah berarti pengeluaran saya itu sudah yang paling minimal? Terima kasih, silakan Coach Nanda buat menjawab pertanyaannya ini dari Mas Indra Kencana, silakan. Oh iya, terima kasih Mas deh pertanyaannya. Jadi kalau misalnya gini ya, kalau memang apalagi bapak-bapak nih mencatat nih, waduh keren banget ini bapak-bapak mencatat nih. Wah, keren banget nih. Jangan sampai ibunya nggak mencatat, ya mencatat bapaknya aja ya Mas.
Jadi kalau Kerjasama, menurut Mbak, saya, kerjasama. oh kerjasama ya. Jadi kalau menurut saya, jika bapaknya ini sudah mencatat, paling tidak dari sisi bapaknya sudah terkontrol itu pengeluaran. Hmm. Berarti pengeluarannya itu terkontrol. Apa aja yang menjadi pengeluarannya terkontrol. Kenapa itu aja? Karena mungkin aktivitas si masnya itu aja, si bapaknya aktivitasnya itu aja, sehingga pengeluarannya itu aja. Justru dengan pencatatan yang seperti itu dan informasinya hanya itu aja, sekarang kembali lagi, surplus apa minus? Kalau misalnya surplus, alhamdulillah, berarti banyak uang tersisa. Nah, uang tersisanya itu untuk apa? Hanya disimpan, ditabung aja, atau dibelikan logam mulia, atau apa? Atau misalnya minus. Kalau minus, berarti kita jadi tahu nih, kayaknya sebaiknya saya menambah pendapatan dengan cara apa, gitu misalnya. Jadi kita terpanggil untuk kreatif. Terpanggil untuk kreatif gitu loh. Oh, pengeluarannya itu aja, ya jangan mentang-mentang pengeluarannya itu aja, nggak dicatat. Nanti saya catatnya akhir bulan aja. Karena kenapa? Udah di luar kepala itu aja. Jangan. Tetap lakukan pencatatan setiap hari, lalu direview setiap hari, lalu direview gitu. Jangan sampai nanti, misalnya gini, si bapak sudah tertib. Oh ternyata kebocoran itu adanya di si ibu misalnya. Nah jangan juga sampai terjadi seperti itu. Itu sih Pak siapa tadi, mudah-mudahan menjawab Pak Indra. apa pertanyaannya. Pak Indra ya. Untuk ibu-ibu yang apa ya istilahnya sekarang ini kan masa pandemi, pastinya kegiatan sosial juga sangat terkurangi ya, istilahnya jadwal sosial ke sana kemari pasti juga sangat terkurangi, dan ibu-ibu juga banyak yang bosan di rumah, dan banyak kegiatan di rumah, mungkin juga anak-anak sekolah online itu juga sudah bikin kita stres juga kan Coach Nanda gitu. Dan mungkin tadi saran dari Coach Nanda adalah ibu-ibu juga harus kreatif untuk merubah gaya pola hidup dan mencatat semua pengeluaran-pengeluaran, dan dalam waktu 3 bulan mungkin sudah bisa dirasakan. Karena di situ dengan mencatat itu akan kita ketahui masalahnya, problemnya ada di mana sih gitu. Apalagi dengan pemasukan yang mulai mungkin agak tersendat ya. Jadi kita juga harus meringankan langkah kita ya, harus effort. Memang semuanya tuh butuh effort ya Kak Nanda ya. Butuh effort maksudnya, tapi kan itu adalah salah satu cara bagaimana kita melakukan problem solving yang kita lakukan di saat pandemi seperti ini. Terutama sangat penting sekali di masa pandemi seperti ini, karena kita bagaimana sih harus bersikap cerdas, jangan bersikap cemas di saat pandemi, karena ternyata bagaimana mengelola keuangan itu adalah salah satu hal kita menyelesaikan masalah di masa pandemi ini. Perempuan harus kreatif, harus bisa cerdas menghadapi kesulitan keuangan keluarga, harus bisa berkontribusi lebih, dan harus bisa memaksimalkan potensi yang ada. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.